Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau telah membaharui janji dalam diri Yesus Putramu. Semoga kami berpegang teguh pada kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari kitab suci kita mengetahui bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun kerap kali yang terjadi justru sebaliknya. Manusia sering menciptakan Allah menurut gambaran dan rupanya sendiri. Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya kepada para murid perihal sejauh mana mereka mengenalnya. Jawaban para murid bervariasi. Mereka mempunyai gambaran tersendiri tentang Yesus. Dalam gambaran manusiawi mereka, Raja Penyelamat itu tentu Maha Kuasa, mampu menaklukkan siapa saja dan melakukan apa saja.
Beberapa tanda kuasa yang telah dilakukan Yesus membuktikan pengenalan mereka. Namun, ada dimensi hidup Yesus yang tidak dipahami oleh para murid. Karena itu mereka terkejut dan kecewa ketika Yesus mulai menyampaikan bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh. Petrus menegur Yesus, namun Yesus kembali menegur Petrus dengan keras. Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, kata Yesus kepada Petrus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, teguran Yesus ini ditujukan kepada setiap muridnya, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang. Kita acap kali menerima seseorang, bahkan Tuhan, hanya jika yang terjadi adalah hal-hal yang baik. Kita mau percaya kepada Tuhan apabila Tuhan mengikuti kehendak kita, apabila Tuhan mengabulkan segala sesuatu yang kita lakukan. Sebaliknya, kita mudah bimbang dan cemas ketika yang terjadi justru hal-hal yang buruk. Kita mulai mempertanyakan Tuhan apabila yang kita mohonkan tidak dikabulkan Tuhan. Kita mulai bertanya, katanya Tuhan itu maha murah. Mengapa saya sudah berdoa banyak, tapi Tuhan tidak menjawab apa yang saya mohonkan? Saya sudah berdoa banyak, rajin membaca kitab suci, rajin kegiatan doa-doa kombas, tapi mengapa hidup saya begini-begini saja? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau menerima Yesus yang sesuai dengan gambaran dan pikiran kita? Ataukah kita mau menerima Yesus dan percaya kepadanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus? Kalau kita mau menjadi orang beriman yang sejati, maka iman kita kepada Yesus adalah iman sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Gambaran Mesias adalah gambaran sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus sendiri, dan bukan sebagaimana yang digambarkan oleh pikiran dan halusinasi kita sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu untuk selalu terus-menerus dari saat ke saat selalu memurnikan kehidupan beriman kita agar semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.